bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi desktop. Yang pertama ada Java. Kegunaan dari Java yaitu mesin pemrograman data yang dapat bekerja dengan set data yang kompleks dan data waktu nyata yang berjumlah besar. Yang kedua ada C. Kegunaan dari C yaitu menulis program yang berjalan dalam framework atau .NET. Untuk mengembangkan aplikasi Windows sering dipakai dalam penulisan program aplikasi web hingga game. Yang ketiga ada Python. Kegunaan dari Python yaitu pengembangan web atau sisi server, pengembangan perangkat lunak atau membuat aplikasi atau software, menyelesaikan persamaan matematika, pembuatan skrip sistem, dan pemrograman microcontroller atau micropython. Yang keempat ada C++. Kegunaan dari C++ yaitu mengakses dan memanipulasi sumber daya sistem secara langsung, seperti memori, file, jaringan, dan perangkat keras. Yang kelima ada Swift. Kegunaan dari Swift yaitu bahasa pemrograman yang kokoh dan intuitif yang diciptakan Apple untuk mengembangkan aplikasi untuk iOS, Mac, Apple TV, dan Apple Watch. Bahasa ini didesain untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengembang. Yang keenam ada JavaScript. Kegunaan dari JavaScript yaitu membuat website interaktif dan dinamis. Dinamis berarti konten di dalamnya dapat bergerak dan tampil secara otomatis tanpa harus dimuat ulang manual oleh pengguna. Yang ketujuh ada Rust. Kegunaan dari Rust yaitu untuk menulis sistem atau sistem operasi, tetapi juga digunakan untuk aplikasi di mana performa dan kepercayaannya penting. Yang kedelapan ada Kotlin. Kegunaan dari Kotlin yaitu digunakan dalam bidang data science karena mendukung fitur seperti kode yang ditulis secara statis, pemeliharaan kode, keamanan nul, dan dapat dijalankan di CFF. Yang B ada tools dan lingkungan pengembangan aplikasi desktop. Tools dan lingkungan pengembangan yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop. Yang pertama ada IDE, adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengembangan dalam menulis, mengedit, dan menguji kode program. Yang kedua ada editor kode. Umumnya lebih ringan dan fleksibel daripada IDE dan dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengembangan. Yang ketiga ada compiler dan interpreter, adalah tools yang digunakan untuk menerjemahkan kode program menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Yang keempat ada pustaka atau library dan framework, adalah kumpulan kode yang sudah siap pakai untuk membantu pengembangan aplikasi. Yang kelima ada debugger, adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program. Yang keenam, sistem manajemen versi, adalah tools yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode program. C. Mengenal framework pengembangan aplikasi desktop. Framework pengembangan aplikasi desktop adalah seperangkat lunak yang menyediakan kerangka kerja dan komponen yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi desktop dengan lebih efisien. 1. Manfaat menggunakan framework. 1. Mempercepat pengembangan. 2. Konsistensi. 3. Keamanan. 4. Skalabilitas. 5. Komunitas dan dukungan. 2. Contoh framework pengembangan aplikasi desktop. A. Qt adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menyediakan antarmuka pengguna GUI yang kaya serta berbagai komponen dan pustaka yang siap pakai. B. JavaFX adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. C. Electron adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang menggunakan teknologi web termasuk HTML, CSS, dan JavaScript. D. .NET Framework adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan oleh Microsoft dan menggunakan bahasa pemrograman seperti C dan VB.NET. E. WX Widgets adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menyediakan antarmuka pengguna lintas platform. Desain antarmuka pengguna adalah proses merancang tampilan dan interaksi antara pengguna dengan aplikasi desktop. Tujuan utama dari desain antarmuka pengguna adalah menciptakan antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan bagi pengguna. Teknik desain antarmuka pengguna. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif sebagai berikut. Yang pertama ada wireframing, adalah teknik merancang tampilan antarmuka pengguna dengan menggunakan sketsa kasar atau diagram sederhana. Yang kedua ada mockup, adalah visualisasi rinci dari tampilan antarmuka. Sedangkan prototype adalah pembuatan model interaktif dari
antarmuka. Dan yang ketiga ada grid system, adalah teknik yang menggunakan susunan kotak-kotak atau grid untuk mengatur penempatan elemen dalam tampilan antarmuka. Dan terakhir ada tipografi, adalah teknik merancang teks dan menggunakan jenis huruf yang tepat untuk menciptakan tampilan yang estetis dan mudah dibaca. Alat desain antarmuka pengguna, ada beberapa alat desain yang tersedia untuk membantu merancang antarmuka pengguna sebagai berikut. Yang pertama ada Adobe XD, Sketch, Figma, InVision, Adobe Photoshop, Canva, Proto.io, Principle, Marvel, UXPin, dan Just in Mind.